Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Demadi. Episode kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Kendan, Parahyangan, dan jejak Prabu Siliwangi dan Prabu Hayam Wuruk di Parahyangan. Kerajaan Kendan didirikan oleh Resi Guru Manikmaya yang merupakan menantu dari Raja Suryawarman, penguasa ketujuh dari Kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman yang ada di situ Ciarutin, Bogor adalah Janggawareng atau kakek buyut dari Raja Suryawarman. Kerajaan Kendan ini kerajaan yang unik atau berbeda karena dipimpin oleh seorang resi. Pada zaman kerajaan, belum pernah ada seorang resi menjadi raja, karena dalam stratifikasi sosial zaman itu, resi atau brahmana berada pada strata teratas, para raja ada di bawahnya. Karena strata sosial kerajaan dahulu itu mempunyai sistem keterkaitan duniawi. Makin jauh keterkaitan duniawinya, maka strata semakin atas. Penjelasan tentang ini ada di episode sebelumnya. Kerajaan Kendan merupakan kerajaan bawahan dari Tarumanegara. Tarumanegara berhubungan erat dengan Sungai Citarum, dan Kerajaan Kendan berhubungan erat dengan Sungai Cikapundung. Kerajaan Kendan yang sebagai kerajaan bawahan dari Tarumanegara ini mempunyai privilege yang lebih dibanding kerajaan-kerajaan bawahan Tarumanegara yang lainnya, karena diberikannya bala tentara khusus dari kerajaan Tarumanegara, dan juga sang Raja Tarumanegara memberikan ultimatum bahwa barang siapa yang menyerang kerajaan Kendan maka akan dihancurkan. Kerajaan Kendan diperkirakan wilayahnya berada di Bandung, Cekungan Bandung, Limbangan, Garut. Wilayah ini disebut juga Parahyangan, dan Belanda menyebutnya sebagai Paris van Java untuk Bandung dan Swiss van Java untuk Garut. Pada masa awal Kerajaan Kendan yang dipimpin oleh Resi Guru Manikmaya, pusat Kerajaan Kendan berada di daerah Nagrek, Cicalengka. Di sekitaran sana baru ditemukan peninggalan sejarah yang berupa candi, yaitu Candi Bojong Menje, Candi Cangkuang, dan Candi Bojong Emas. Untuk peninggalan sejarah ini sudah dibahas di episode sebelumnya, bisa dicek kembali. Daerah Parahyangan ini adalah daerah yang suci atau disucikan. Jadi kemungkinan Kerajaan Kendan adalah kerajaan yang menjaga, yang dikhususkan untuk menjaga daerah yang suci atau disucikan, yaitu daerah Parahyangan ini. Maka itu Kerajaan Kendan berbeda dengan kerajaan yang lainnya. Dan Kerajaan Kendan ini juga dipimpin oleh seorang resi pada awal berdirinya. Parahyangan ada sangkut pautnya dengan Dihiang atau Dieng. Kedua tempat ini merupakan tempat yang disucikan dengan salah satu tanda, yaitu gunung. Di Parahyangan terdapat Gunung Tangkuban Perahu, dan di Dihiang, di Dieng terdapat Gunung Perahu atau Gunung Perahu. Parahyang yang berarti adalah tempat perestuan Parahyang, dan Dihiang atau Dieng adalah tempat hiang. Pada masa Raja Wertikandayun, Kerajaan Kendan berubah menjadi Kerajaan Galuh Kamelian. Raja Wertikandayun merupakan raja keempat dari Kerajaan Kendan. Raja Wertikandayun merupakan cicit dari Resi Guru Manikmaya. Raja Tarusbaya dari Kerajaan Sunda Sambawa membawa Kerajaan Tarumanegara disatukan dengan Kerajaan Sunda Sambawa dan mendirikan Kerajaan Sunda. Raja Wertikandayun mempunyai cucu yang bernama Sanjaya, dan Sanjaya menjadi menantu dari Raja Tarusbawa. Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh Kamelian bersatu di bawah Raja Sanjaya. Lalu Sanjaya berpindah ke arah timur, mendirikan Kerajaan Mataram kuno.
di daerah Jawa Tengah sekarang. Dari keturunan Sanjaya ini melahirkan Empu Sindok. Empu Sindok membawa kerajaannya ke arah timur, dan dari Empu Sindok ini melahirkan keturunan Prabu Airlangga. Bapak dari Prabu Airlangga adalah Prabu Udayana yang berasal dari kerajaan Bali. Dari Prabu Airlangga melahirkan keturunan yang bernama Prabu Jayabaya. Dari keturunan Prabu Jayabaya ini mendirikan kerajaan Singosari. Dari Singosari kemudian ke kerajaan Majapahit yang didirikan pertama kali oleh Sang Rama Wijaya atau Raden Wijaya. Raden Wijaya ini juga keturunan dari Prabu Jayadharma, yaitu anak dari Prabu Dharma Siksa dari kerajaan Sunda Galuh. Barat dan timur bersatu kembali pada kerajaan Majapahit. Dari Majapahit lahirlah Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Fata dan Wali Songo. Raden Fata adalah keturunan Prabu Brawijaya kelima. Dari Demak Bintoro beralih ke Pajang yang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau yang kita kenal sebagai Joko Tingkir, dan beralih ke Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati. Dari Mataram Islam ini kemudian terpecah menjadi 4 akibat perjanjian Giyanti yang ada intervensi dari penjajah VOC atau Hindia Belanda. Mataram Islam terpecah menjadi 4, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat, 2 Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, 3 Kadipaten Mangkunegaran, 4 Kadipaten Paku Alaman. Dan penjajah juga banyak mengintervensi tentang info-info sejarah atau fakta sejarah. Menurut Profesor Agus Nyoto dan MH Ainun Najib atau yang kita kenal sebagai Mbah Nun, 70% dari fakta sejarah yang tertulis itu belum bisa dipastikan kebenarannya. Karena itu kita sepatutnya mendialektikakan dan mencari lebih banyak, karena memang sejarah pada zaman dahulu sengaja dihilangkan dalam kurun waktu 4 tahun karena akan ada penjarahan dan pengacauan dari para penjajah di Nusantara ini.